Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Indra Muhammad. Kali ini kita mencoba membaca sebuah buku yang konon sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Buku ini adalah suatu pedoman. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah kitab. Buku bahasa Arabnya kitab. Kitab ini adalah sebuah petunjuk tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Kehidupan yang saya ibaratkan menurut sudut pandang saya itu adalah sebuah maha game. Game yang sangat luas alam semesta yang tokoh utamanya adalah kita sendiri dari sudut pandang saya. Dalam hal ini saya mencoba mempelajari tentang kehidupan ini. Kehidupan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ini hanya sesaat saja. Sesaat saja dalam arti, coba deh pikirkan orang tua kita, kakek, nenek kita, atau mbah-mbah sebelum kita yang waktu itu katanya negara kita itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Mereka semua yang baik yang menjajah maupun yang dijajah. Sekarang orang-orangnya tinggal berapa yang hidup? Bayangkan orang yang sangat jaya di masa lampau, seperti halnya Jepang yang konon katanya menguasai sampai seluruh Asia Tenggara. Bahkan dia mampu mencoba menyerang Amerika dengan teknologi pesawat. Orang-orang yang dulu konon katanya berkuasa itu sekarang di mana? Mungkin ada. Mungkin masih ada yang tersisa, yang hidup. Tapi kebanyakan mereka sudah mati. Yang artinya apapun pencapaian kita di dunia itu adalah akan ada dampak di dunia saat ini. Artinya dalam kehidupan kita itu tujuannya adalah setelah kematian. Nah, apa rahasia apa yang ada di dunia setelah kematian? Itu masih menjadi misteri. Bahkan orang yang mati sekalipun tidak mampu untuk mengabarkan berita kepada kita. Oleh karena itu kita mencari-cari petunjuk di seluruh penjuru dunia ini. Saya menemukan kitab yang sangat menakjubkan yang disebut dengan kitab Al-Quran. Mari kita mulai. Al-Quran. Saya mencoba mempelajari Al-Quran dengan makna. Jadi orang zaman dulu itu banyak atau ada ya, bukan banyak. Ada yang melarang seseorang membaca Al-Quran langsung sendiri. Dalam arti tidak ada gurunya. Kenapa? Di zaman dulu itu ditakutkan salah mengartikan. Ditakutkan salah menerjemahkan sehingga berdampak pada generasi berikutnya. Nah, di tahun ini yang video dibuat ini adalah tahun 2022. Di tahun 2022 ini teknologi mengenai kamus, mengenai internet, mengenai kitab yang sudah dielektronikkan, itu kita bisa mengaksesnya sebanyak apapun. Sehingga saya mencoba berijtihad, berpikir, berikhtiar. Kira-kira insya Allah saya bisa membaca Al-Quran sendiri. Tentu dengan banyak pertimbangan. Ini ada disclaimer, 3 disclaimer yang menurut saya untuk menjadi pedoman penonton. Yang pertama, apapun yang saya katakan, yang saya ucapkan, jika itu membuat Anda menjadi lebih dekat kepada Tuhan, maka ikuti, lakukanlah, atau sebagai pertimbangan. Namun jika itu tidak mendekatkan diri pada Tuhan, maka skip saja video ini. Itu pertama.
Kedua, tujuan saya membuat video ini itu adalah membuat atau menyebarkan cinta, kasih, kebahagiaan, kebaikan. Jika ketika Anda menonton video ini tidak membuat Anda meningkatkan kebaikan, meningkatkan kebahagiaan, atau justru malah membuat permusuhan, perpecahan yang tidak nikmat, skip saja video ini. Kemudian disclaimer yang ketiga itu saya tidak akan mengklaim ini kebenaran. Saya jangan diikuti. Yang diikuti adalah Tuhan. Yang diikuti adalah Allah dan Rasulullah. Jangan ikuti saya. Ikuti saja Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Jangan ikuti saya karena manusia pasti ada salah atau lupa. Berbeda dengan Nabi. Siapapun itu pasti punya salah. Jadi yang ketiga itu jangan ikuti saya, tapi pakai saja pertimbangannya. Jika itu membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, semakin menebarkan kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, dan seluruhnya kebaikan, kekhusyuan di seluruh dunia ini, silakan pakai. Ketika saya manusia, mungkin ada salahnya. Jadi jangan mutlak ikuti saya. Oke, kita langsung saja kembali ke ayat Al-Quran. Dari kitab yang menakjubkan ini, saya hanya membaca terjemahnya saja. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang berarti pembukaan. Kategori surat Makkiyah karena ketika turun itu di Mekah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, penegasan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, milik hari pembalasan. Yang kelima, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Nomor 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketika saya membaca ayat ini, itu saya langsung ada gambaran, ada seperti ditampakkan atau dibuka hijab saya, mata batin saya. Jadi bergetar hati saya ketika membacanya. Itu langsung seolah-olah Al-Quran ini berbicara kepada saya bahwa Allah mengajari saya langsung melalui ayat Al-Quran ini. Jadi Allah mengajari kepada saya, nama saya Indra, sebutan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maksudnya bagaimana ya Allah? Saya diskusi dalam batin saya sendiri. Jadi jangan ikuti, ingat disclaimer tadi ya, diulang lagi. Apa maksudnya ya Allah? Setelah saya selidiki, setelah saya hayati, Ar-Rahman itu artinya cinta. Jadi Allah di sini itu Maha Cinta, cinta yang sifatnya meluas kepada siapapun, kepada apapun, kepada makhluknya, kepada seluruh ciptaannya. Ar-Rahim itu cinta yang mendalam, cinta yang khusus bagi orang yang mencintai Tuhannya. Jadi di ayat 1 itu sudah membuat hati saya bergetar karena ternyata awal mula kehidupan ini menurut saya itu diawali dengan cinta, diciptakan dengan cinta.
Jadi bukan karena cinta maka dunia ini tidak ada. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan Rabbil alamin. Rabbun itu Tuhan yang sifatnya maha pengayoman, maha pemelihara, maha penjaga. Jadi pemelihara seluruh alam semesta. Ternyata di ayat kedua ini Allah mengajari saya untuk memuji Allah. Jadi di ayat pembukaan, di surat pembukaan ini Allah langsung mengajari kita semua untuk memujinya. Dan bukan tanpa alasan kenapa Allah mengajari kita memujinya. Karena Allah itu telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang awalnya tadi ya sudah dijelaskan dengan cinta, dengan pengayoman, dengan pemeliharaan. Jadi menciptakan seluruh alam semesta ini. Kalau kita berpikir tentang sekolah ya, mungkin sekolah atau ketika kita mempelajari suatu ilmu alam ya khususnya, itu kita bisa melihat cabang ilmu yang ada sekarang. Ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada sosiologi, geografi, dan masih banyak lagi matematika, filsafat, dan lain sebagainya. Itu mencakup seluruh alam ini. Nah, karena Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, baik ekosistem, saling ketergantungan, keterkaitan, saling memangsa satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Itu Allah mengajarinya untuk memujinya, karena memang Allah yang menciptakannya dan memberikan kepada kita semua. Di ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, karena memang Allah maha cinta, maha pengasih, maha penyayang. Nah, ketika sudah diberi cinta, sudah dikenalkan namanya ya di awal tadi, Bismillah, Allah itu memperkenalkan diri kepada kita bahwa nama Tuhan langsung dikasih tahu oleh Allah. Bismillah. Dengan selanjutnya yang ditunjukkan pertama adalah cinta, pengayoman, pemeliharaan. Intinya yang ditunjukkan pertama adalah suatu kebaikan, yaitu cinta. Di ayat keempat, pemilik hari pembalasan, Malik. Malik ini banyak arti, bisa diartikan maha raja, maha pemilik, maha menguasai, maha kuasa, Yaumiddin. Jadi ketika Allah sudah menunjukkan cintanya, menunjukkan alam semesta ini buatannya, menunjukkan kebaikannya, bahkan nikmat yang diberikan kepada kita, itu sudah sangat banyak. Namun jangan lupa juga, jadi di ayat 4 ini diingatkan juga manusia, diingatkan kita itu bahwa Allah juga maha raja, maha pemilik alam ini. Jadi jangan meremehkan mentang-mentang sudah dikasih enak, terus saya seenaknya sendiri di dunia ini, karena Allah pasti baik, maka saya bebas melakukannya. Tidak seperti itu. Jadi yang diutamakan Allah di sini adalah cinta, kebaikan, kebahagiaan, gembira, ceria, tentram hati, tenang, seperti itu. Semua nikmat lah intinya. Jadi di sini Allah menunjukkan bahwa Dia juga maha kuasa, maha raja. Mungkin ya kalau di ayat 1 sampai 4 ini kita ibaratkan dalam profesi di masa kini, ya profesi apapun lah, entah itu pejabat, polisi, tentara, pengusaha, atasan, bos, dan lain-lain. Itu kalau kita berhadapan dengan orang lain, ini bisa loh dipakai untuk ilmu sosiologi.
berhadapan dengan orang lain, yang pertama kita tunjukkan adalah cinta. Ya misal seperti polisi ketika melakukan penjagaan lah, melakukan pengayoman. Jadi yang ditunjukkan polisi di awal itu harus berupa cinta, berupa pengayoman, pelayanan, baik, dan sebagainya, membuat semuanya menjadi aman. Namun ketika sudah melakukan yang terbaik, sudah mengayomi, melayani, melaksanakan tugas sesuai peraturan dengan baik, dengan senyum, dengan membuat nyaman pokoknya. Namun kalau ternyata masyarakatnya masih berbuat kriminal atau meremehkan polisi ini, polisi menunjukkan lencananya, menunjukkan seragamnya, menunjukkan jabatannya bahwa dia itu polisi. Nah, menunjukkan jabatannya itu kita ibaratkan seperti ini di ayat 4, pemilik hari pembalasan. Jadi jangan mentang-mentang dikasih enak, dikasih cinta, terus kita malah meremehkan, seperti halnya tidak tahu terima kasih. Dia itu Allah juga maha pembalasan, dalam arti polisi tadi yang saya barusan cerita itu dia juga seorang polisi, jadi dia punya pangkat, punya senjata, berhak untuk melakukan tindakan yang mengancam ketertiban, mengancam keselamatan, seperti itu. Maliki Yaumiddin. Mohon maaf tadi hanya untuk memperjelas, memudahkan logika kita membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau cara membaca Al-Quran itu dari sudut pandang manapun, dari ilmu manapun, terlepas dari profesi apa Anda, terlepas ilmu yang Anda senangi apa, ketika Anda membaca Al-Quran dengan sudut pandang Anda, itu akan menambahkan wawasan baru. Dan sifat ayat Al-Quran ini sangat cair, sangat mampu menerobos zaman, bahkan ribuan tahun teruji. Ribuan tahun tidak berubah ayatnya, namun maknanya selalu mengikuti zaman. Lanjut di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Nah, di ayat 5 ini Allah mengajari kita bahwa hanya kepada Allah lah. Jadi bahkan katanya itu pakai iyyaka. Jadi seolah-olah kita langsung berhadapan di depannya langsung. Iyyaka, hanya kepada Engkau-lah. Kita langsung diajari berbicara langsung kepada Allah. Jadi tanpa hijab, tanpa penghalang. Jadi bukan melalui seseorang, bukan melalui malaikat, bukan melalui media apapun, namun langsung. Jadi diri kita, ruh kita, jasad kita, imajinasi kita, pikiran kita, hati kita langsung kepada Sang Pencipta, langsung kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu, pada Engkau-lah kami menyembah. Jadi selain tadi sudah menunjukkan cinta, menunjukkan kekuasaannya, sekarang menunjukkan kekuatannya, karena hanya Allah yang maha kuat, yang hanya boleh disembah. Nah, karena maha segalanya, maha kuasa, maha disembah, Allah juga mengajari kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Jadi gak ada lagi yang bisa menolong selain Allah. Kan Allah yang menciptakan dunia ini. Kita diajari langsung, ini pedoman. Betapa tidak bergetar hati kalau membaca ayat seperti ini. Nah, ketika kita sudah diajari bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita tunduk, kita taat, kita patuh, kita bersujud, kita nurut, itu kita diajari. Berikutnya adalah diajari berdoa. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi diajari untuk
berdoa meminta petunjuk jalan yang lurus. Mustaqim ini sebenarnya kalau diartikan itu artinya tegak, menegakkan ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang menegakkan. Nah, menegakkan ini sangat bisa multi tafsir. Menegakkan, bisa menegakkan kebaikan, kebahagiaan, menegakkan keadilan. Nah, nanti dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Nah, menegakkan apa? Yang penting outputnya adalah membuat atau seperti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi apapun, tunjukilah kami jalan yang menegakkan, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat padanya. Bukan jalan yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Jadi tujuan dari dunia ini sebenarnya adalah membuat nikmat ya, nikmat. Jadi sudah ditunjukkan dari awal sih nikmat memang cinta, kekuasaan, dan maha kuat. Saya rumuskan ya. Yang pertama itu cinta, yang kedua itu kuasa, yang ketiga itu kekuatan, kekuasaan, kekuatan. Kemudian kita diajari berdoa untuk meminta jalan yang lurus, jalan yang menegakkan, yaitu jalan orang yang diberi nikmat. Ternyata tujuan di dunia ini itu adalah nikmat. Namun nikmat yang bagaimana? Yang tidak dimurkai, artinya tidak ada orang sekitar kita dirugikan, tidak dimurkai, yang tidak pula sesat. Jadi kalau kita berpikir nikmat itu bagaimana, mendefinisikan nikmat itu bagaimana, itu sangat cair, sangat multitafsir, tergantung profesi kita, tergantung dari mana sudut pandangnya kita membacanya. Nikmatnya orang lapar, ya makan. Nikmatnya orang bekerja mungkin ya, entah itu pegawai negeri, pegawai swasta, nikmatnya ya naik pangkat, naik gaji. Nikmatnya jadi pengusaha, mungkin untung, laba, bisa kerjasama dengan yang lain, bisa menebarkan, bisa membuka banyak lowongan pekerjaan. Nikmatnya orang, namun itu nikmat ya dunia. Padahal ada nikmat yang sejati. Nikmat yang sejati menurut saya itu kita sudah berpikir ribuan tahun ke depan. Karena menurut saya hidup itu abadi. Apapun yang kita lakukan sekarang, lakukan di dunia ini, akan berdampak pada kehidupan kita nanti, entah kehidupan di dunia maupun kehidupan setelah mati. Jadi kita sudah dapat ilmu. Tadi yang pertama adalah cinta. Allah itu maha cinta. Namun jangan diremehkan cintanya, jangan dikhianati cintanya, karena Allah juga maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah maha disembah, maha kuat, karena kekuatannya hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Dan dengan kekuasaan itu, dengan cintanya, dengan kuasaannya, dengan maha kekuatannya itu, kita berdoa hanya kepadanya. Berdoa agar kita diberi petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menegakkan kebaikan, kebahagiaan, jalan menegakkan keadilan, jalan yang menegakkan fair play, yakni jalan
orang-orang yang diberi nikmat sejati. Diberi nikmat, bukan nikmat yang palsu, yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Sebisa mungkin cobalah membaca Al-Quran, terserah ayat berapapun, dengan terjemah. Sebisa mungkin install juga atau buka juga kamus, karena akan ada multi tafsir atau ada arti lain, kayak al-mustaqim di Al-Quran, di Al-Quran terjemah ini dari Kemenak, Kementerian Agama, itu diartikan yang lurus. Kalau Anda mencari root word akar kata, itu memberdirikan, menegakkan artinya. Sirot artinya jalan. Jadi arti secara kata ihdinas sirotol itu tunjukilah kami jalan yang menegakkan. Menegakkan apa? Apapun, pokoknya outputnya orang-orang yang diberi nikmat sejati, bukan nikmat yang dimurkai, bukan nikmat yang sesat, yang palsu. Oke, kita baca lagi dari awal. Di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran. Jadi metode yang pertama adalah menghafal dengan cara memotret. Memotret, kita sekarang berada di halaman 1. Halaman 1 berada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Hafalkan aja barisnya. Kemudian posisi letak ayatnya. Jadi awal di ayat 1, awalnya Bismillahirrahmanirrahim, bis. Kedua, Alhamdulillah Ar-Rahman Iyyaka Ihdina Alladzina Maghdubi. Itu hafalan dengan cara memotret. Untuk langkah berikutnya adalah hafalan satu baris diulang ya setidaknya 20 kali lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Diulang-ulang 20 kali. Atau kalau seandainya Anda merasa ini masih berat untuk menghafal, cobalah satu kata. Bismillah, Bismillah, Bismillahi, Bismillahi. Seperti itu 20 kali. Kalau sudah hafal, Bismillahirrahmani, Bismillahirrahmani, Bismillahirrahmani. Kalau sudah hafal 20 kali, lanjut ke kata ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah hafal baris pertama, lanjut ke baris kedua. Alhamdu, 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 alhamdu. Lillahi, 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 lillahi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Rabbi, Rabbi, Rabbil, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Diulang-ulang terus. Jika sudah hafal, digabung. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Ulang lagi baris pertama dan baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 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 Oke, ketika sudah hafal, lanjut ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita sudah hafal, ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jika sudah hafal, kita lanjut baris berikutnya. Iyyaka, 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 iyyaka na'budu, 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 iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, wa iyyaka, wa iyyaka, iyyaka na'budu, wa iyyaka, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in, 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 nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka 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 nasta'in. Ketika sudah hafal, lanjut ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang-ulang sampai hafal. Ketika sudah hafal, dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tadi bahasan di kitab yang menakjubkan ini. Kita masih halaman 1. Bahkan kita membacanya pun belum memakai sudut pandang. Kita bisa sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial, dan lain-lain. Kita tadi masih membaca secara pelannya, mungkin ada tadi sedikit sudut pandang profesi ya, untuk menjelaskan biar lebih mengena dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari. Namun kebanyakan yang kita bahas tadi masih secara letterlock, secara kata, secara makna. Bagaimana Allah mengajari kita langsung melalui Al-Quran ini. Bahkan kita disuruh menyembah itu langsung kepadanya, tanpa perantara, langsung bilang pakai kalimat engkau, iyaka, pakai kalimat ka. Jadi langsung di depan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.